Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mario Yudhisana Putra dalam video presentasi mata kuliah Analisis Real. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat urutan bilangan real dan teorema-teorema urutan bilangan real. Nah, jadi di sini ada 4 submateri yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama ada definisi sifat urutan bilangan real, yang kedua sifat-sifat aljabar urutan bilangan real, yang ketiga ada aksioma urutan bilangan real, dan yang keempat ada teorema pada sifat urutan bilangan real. Yang pertama ada sifat urutan bilangan real. Apa sih itu sifat urutan bilangan real? Jadi, sifat urutan bilangan real itu menjelaskan tentang kepositifan atau positivity dan ketaksamaan atau inequalities di antara bilangan-bilangan real. Sifat urutan bilangan real ini berkaitan dengan cara kita untuk dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan-bilangan dalam himpunan bilangan real. Nah, jadi di sini ada 2 materi yang berada tadi di dalam definisi sifat urutan bilangan real, yaitu ada kepositifan dan ketaksamaan. Yang pertama ada kepositifan. Yang di kepositifan ini ada 4. Yang pertama ada positif, tak negatif, negatif, dan tak positif. Yang pertama ada positif. Jika A elemen bilangan positif, maka A-nya itu adalah lebih dari 0. Yang kedua ada tak negatif. Jika A elemen bilangan positif, gabungan anggota bilangan 0, maka A lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga ada negatif. Jika min A elemen bilangan positif, maka A-nya itu kurang dari 0. Yang keempat ada tak positif. Jika negatif A elemen bilangan positif gabungan anggota bilangan 0, maka A-nya itu kurang dari sama dengan 0. Yang kedua ada ketaksamaan. Kita misalkan A, B elemen bilangan real. Nah, jadi di dalam ketaksamaan ini ada 3 yang yang menjadi syarat utamanya. Yang pertama ada lebih besar, yang kedua lebih kecil, dan yang ketiga yang sama. Itu sama dengan. Yang pertama adalah lebih besar. A lebih besar dari B jika dan hanya jika A min B elemen bilangan positif. Yang kedua adalah lebih kecil, yang dimana A kurang dari B jika A dan hanya jika dan hanya jika negatif dikali A min B elemen bilangan positif. Yang ketiga ada sama atau sama dengan. A sama dengan B jika dan hanya jika A min B sama dengan 0. Oke, yang submateri kedua ada sifat-sifat aljabar urutan bilangan real. Yang di dalam sifat aljabar ini ada 3 sifatnya. Yang pertama ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan juga sifat distributif. Kita langsung masuk ke contoh sifat komutatif ya. Yang pertama ada penjumlahan, dan kedua ada perkalian. Untuk penjumlahan, setiap A, B elemen bilangan real berlaku A plus B sama dengan B plus A. Jadi kalau komutatif itu dibalik ya, A plus B menjadi B plus A. Yang kedua untuk perkalian. Untuk perkalian itu sama, cuman bedanya itu ada di perkaliannya. Jika tadi penjumlahan A ditambah B sama dengan B plus A, untuk perkalian itu menjadi A dikali B sama dengan B dikali A. Oke. Yang kedua ada sifat asosiatif. Nah, di sifat asosiatif ini juga sama, itu ada penjumlahan dan juga perkalian. Nah, untuk penjumlahan, untuk setiap A, B, C, elemen bilangan real berlaku dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Jadi yang di awal dikurungin A plus B, jadi kalau kita sama dengankan itu menjadi B dan C-nya itu yang di dalam kurung. Oke, nah berlaku juga untuk di perkalian ya. Jadi kalau A dikali B dalam kurung A dikali B dikali C, maka A dia sedikit ada kesalahan, jadi di situ kita tulis A dikali plus B dikali C. Jadi B dan C-nya itu yang di dalam kurung, A-nya yang di luar. Oke, kita masuk ke yang ketiga, ada sifat distributif. Untuk setiap A, B, C elemen bilangan real berlaku A dikali B plus C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah A dikali C. Jadi kita kali dengan satu-satu ya, A dikali B ditambah A dikali C untuk sifat distributif. Oke, yang ketiga, materi ketiga yaitu ada urutan aksioma urutan bilangan real. Jadi dalam aksioma urutan bilangan real ada 2,
Yang pertama ada aksioma bilangan positif dan juga aksioma sifat trikotomi. Dalam aksioma bilangan positif itu ada dua, yaitu penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, untuk setiap X dan Y yang positif, dalam kurung X, Y elemen bilangan positif, hasil tambahnya juga positif, menjadi X plus Y anggota bilangan positif. Nah, untuk perkalian sama juga, cuman bedanya di simbolnya. Yang untuk penjumlahan simbolnya positif, simbolnya tambah, dan untuk perkalian simbolnya kali. Oke, kita masuk ke aksioma trikotomi. Setiap bilangan real A dapat dikategorikan sebagai salah satu dari tiga kondisi berikut. Yang pertama ada A elemen bilangan positif, A sama dengan 0, dan juga negatif A elemen bilangan positif. Oke, yang keempat ada teorema. Jadi ini submateri keempat kita ada teorema ya. Teorema 1, kita menggunakan teorema 1.1. Diberikan sembarang A, B, C elemen bilangan real jika A lebih dari 0 dan jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Oke, diketahui A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Karena A lebih besar dari B, maka A min B elemen bilangan positif. Karena B lebih besar, karena B-nya itu lebih besar dari C, maka B min C elemen bilangan positif. Oke, menurut sifat urutan, maka A plus B elemen bilangan positif, sehingga diperoleh A min B ditambah B plus C elemen bilangan positif jika dan hanya jika A min B plus B min C elemen bilangan positif. Kita masukkan yang langsung kita ke bawah. Oke, masuk ke bawah, yaitu ada A min C plus min B plus B elemen bilangan positif. A min C plus 0, A min C plus 0 elemen bilangan positif. Karena min B plus B itu kan sama dengan 0, jadi kita tinggal masukkan B min, kita turunkan itu menjadi 0, sisa A min C elemen bilangan positif. Nah, terbukti ya, A itu lebih besar daripada C. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.